tetapi syariat atau tata caranya mungkin ada perbedaan. Saya pernah dengar Imam Ghazali mengatakan begini, Pak. At-taqwa kanzun azizun wa jauharun nafisun wa khairun kathirun wa fauzun azimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh, pagi ini kita isi kultum kita beberapa menit ke depan mengambil dasar ayat yang sudah kita bacakan di awal ceramah tadi atau di awal tadi, surat Al-Baqarah 183. Kalau kita pilah-pilah, setidak-tidaknya ada 4 persoalan. Yang pertama, bahwa dasar dalam berpuasa adalah iman. Itu artinya dasar dalam beramal, dalam beribadah harus iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tanpa iman, apapun ibadah kita atau amal kita, maka amal dan ibadah itu jadi hampa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang membangun masjid, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, tetapi tidak beriman, maka amal-amalnya itu menjadi fata morgana bagi dia. Tidak ada manfaat kepada dirinya. Karena apa? Karena passwordnya tidak ada. Karena dasarnya tidak ada. Dasar daripada amal adalah iman itu sendiri. Makanya puasa diperintahkan kepada orang beriman. Di samping memang puasa itu amal yang berat. Kenapa? Karena ibadah puasa berkaitan dengan menahan keinginan, menahan nafsu, terutama menahan makan, menahan minum selama 12 sampai 13 jam di Indonesia. Lain lagi Pak, kalau di Eropa sana ada yang sampai 18 jam nahannya Pak. Ini syukur kita di Indonesia yang hidup di negeri yang dilalui oleh khatulistiwa. Antara waktu malam dengan waktu siangnya seimbang. Tapi di negara-negara Eropa sana tidak seimbang. Atau di Australia ke bawah ada yang tidak seimbang. Ada yang lebih panjang malamnya, singkat siangnya. Ada yang panjang siangnya, singkat malamnya. Nah, kalau tiba di panjang siangnya agak berat ya Pak. Nah, kalau tidak ada iman itu pasti orang mencari ilah, mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa. Iman itu sangat penting. Makanya dakwah Nabi yang 23 tahun itu 13 tahun digunakan oleh Nabi selama di Mekah untuk membenahi keimanan, membenahi akidah. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan atau diwajibkan. Ini menunjukkan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Wajibnya ain, fardu ain. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru, tapi sudah ibadah lama, sudah diwajibkan pula, dijalankan pula oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal umat Nabi Isa sudah menjalankan puasa. Kita kenal umat Nabi Musa sudah menjalankan puasa. Umat Nabi Ibrahim menjalankan puasa. Umat Nabi Nuh
juga menjalankan puasa, tetapi syariat atau tata caranya mungkin ada perbedaan. Tapi yang jelas bahwa ibadah puasa bukan ibadah umat Nabi Muhammad saja. Ini akan menjadi motivasi bagi kita dalam menjalankan ibadah, Pak. Artinya kewajiban ibadah puasa itu juga sudah dijalankan oleh orang-orang dahulu. Nah, kalau orang dahulu kuat, kenapa kita tidak? Kalau orang dahulu berhasil, kenapa kita tidak? Ini kan ada semacam motivasi diri kita ketika kita melihat ke belakang, ke sejarah masa lalu. Nah, yang keempat, la'allakum tattaqun. Hendak kemana kita dengan puasa ini dibawa Tuhan, dibawa Allah. Jelas sekali bahwa dengan ibadah puasa kita disiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang takwa, Pak. Takwa itu jelas sumber keberuntungan, sumber kebaikan, keuntungan dunia akhirat hanya kita peroleh melalui pintu takwa. Innalil muttaqina mafaza. Ayat lain menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk satu negeri, satu negara beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkatan dari langit turun, dari bumi muncul. Coba bayangkan. Takwa mengundang kebaikan. Takwa mengundang keberkatan. Negara yang penduduknya beriman dan bertakwa akan menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Kampung, desa, kelurahan yang masyarakatnya beriman dan bertakwa, maka ke desa itu, di masyarakat itu akan bermunculan keberkahan. Apa itu berkah, Pak? Kita akan sering nyebut-nyebut berkah ya, Pak. Mudah-mudahan berkah. Apa itu berkah? Ulama-ulama kita mengatakan berkah itu adalah bertambah-tambahnya, berlimpah-limpahnya kebaikan. Ziyadatul khair katanya. Bertambah-tambah kebaikan. Sudah dapat kebaikan, ditambah lagi kebaikan itu oleh Allah. Badannya sehat, imannya kuat, Islamnya mantap, keluarganya harmonis dan rukun, negerinya adil, aman dan makmur. Nah, keberkahan itu hanya akan diperoleh melalui takwa. Dan takwa kita peroleh melalui puasa. Berarti puasa itu untuk kemaslahatan siapa, Pak? Bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kemaslahatan Allah, tetapi untuk kemanfaatan, kemaslahatan dan kepentingan kita. Kita sesungguhnya yang butuh puasa ini. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Nah, Allah sudah syariatkan 30 hari. Itu semuanya adalah untuk kebaikan kita, membangun jiwa yang takwa. Saya pernah dengar Imam Ghazali mengatakan begini, Pak. At-taqwa kanzun azizun wa jauharun nafisun wa khairun kathirun wa fauzun azimun. Takwa itu adalah kanzun azizun. Sebuah perbendaharaan yang kokoh. Tabungan yang kokoh. Tidak akan rusak-rusak sampai ke akhirat nanti tabungan. Wa khairun kathirun. Kebaikan yang banyak sekali. Kalau orang sudah punya takwa, datanglah kepadanya berbagai-bagai kebaikan. Sifat-sifat yang baik. Wa fauzun azimun. Keberuntungan yang besar. Terakhir beliau katakan, seluruh keberuntungan dunia dan akhirat bersumber, berawal, berpangkal dari takwa. Kalau kita lihat
Takwa itu kalimat yang sudah tidak saja dipakai dalam term agama, tapi juga dalam negara, Pak. Syarat-syarat yang angkat jadi pegawai. Syarat pertamanya apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat menjadi apapun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nantilah persoalan bagaimana maksud takwanya itu dan pelaksanaan takwanya itu. Tapi yang jelas, takwa itu menjadi syarat orang diangkat menjadi pejabat, menjadi pegawai di negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena sila pertama kita, ketuhanan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa ada ketakwaan. Nah, Bapak-bapak, dengan puasa kita dididik, disiapkan untuk menjadi manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tentu berusaha terus bagaimana supaya puasa kita itu menghasilkan takwa. So, bisa juga puasa ini tidak menghasilkan takwa, Pak, tapi menghasilkan haus lapar. Hanya itu. Kam min saimin laisa lahu min siyabihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang diperolehnya cuma haus, lapar. Karena apa? Karena dijalankan dengan cara-cara yang tidak benar. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan itu, dan tentu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, penuh keimanan, keikhlasan, dan kita taati semua aturan-aturan yang berlaku. Karena Allah katakan cuma la'alla, itu artinya diserahkan kepada manusianya dulu. Jadi tidak setiap orang yang puasa sampai ke takwa, tapi ada la'alla. La'alla itu kalau dalam bahasa Arab namanya huruf harapan. Diharapkan dengan puasa menjadi bertakwa. Tentu diserahkan kepada manusia untuk berikhtiar sungguh-sungguh. Menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, keikhlasan, keimanan dalam menjalankan ibadah puasa ini sehingga sampai kepada tingkat atau predikat takwa itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.